Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan hadirin yang sudah hadir pada acara hari ini, baik yang secara langsung di Hotel Le Méridien maupun yang bergabung lewat Zoom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Claren yang merupakan relawan di CFA Society Indonesia. Sehari-hari saya adalah Senior Manager di PwC Indonesia bagian Governance, Risk, and Compliance. Banyak terlibat di bidang terkait dengan manajemen risiko, Business Process Improvements, dan serangkaian uji tuntas terkait aksi korporasi serta identifikasi risiko integrasi pre- and post-merger. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi MC Anda pada acara hari ini. Terlebih dahulu, mohon izin saya menyapa pada yang terhormat Bapak Pahala Nugraha Mansyuri, President of CFA Society Indonesia, Bapak Triyono Sudirjo, Vice President of CFA Society Indonesia, Ibu Siti Rahmawati selaku Board of CFA Society, Ibu Melissa Hendrawati, Board of CFA Society, Ibu Lani Juwita Wong juga adalah Board of CFA Society Indonesia. Seluruh narasumber dan moderator yang hadir ada di acara hari ini, serta seluruh undangan dan peserta yang telah hadir di venue hari ini dan juga yang lewat Zoom. Selamat datang dalam acara Indonesia Women in Finance Conference, Empowering Women in Improving the Nation's Economy. Ini merupakan conference pertama di Indonesia Women in Finance Club, di mana salah satu visi kami adalah menjadi Center of Excellence dalam kajian terkait dengan kesetaraan gender dalam masalah keuangan. Misi kami adalah untuk meningkatkan literasi keuangan dan akses inklusi wanita, meningkatkan kesetaraan gender dalam undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan, khususnya di industri keuangan, memperkuat leadership roles pada wanita, serta meningkatkan partisipasi wanita dalam sertifikasi keuangan, khususnya CFA. Tanpa menunggu lebih lama lagi untuk mengawali acara siang hari ini, mari kita dengar sambutan dari Bapak Pahala Nugraha Mansyuri, di mana secara sebagai relawan, Bapak Pahala adalah President of CFA Society Indonesia. Jabatan resmi beliau saat ini adalah Wakil Menteri BUMN 1. Sebelumnya Bapak Pahala juga merupakan Direktur Utama BTN, Direktur Keuangan PT Pertamina, Direktur Treasury dan Market PT Bank Mandiri, dan Direktur Utama Garuda Indonesia. Bapak Pahala juga telah mendapatkan gelar master dari Leonard Stern School of Business. Luar biasa sekali ya Bapak Pahala ini. Mungkin langsung saja saya undang Pak Pahala, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Fredrika Widyasari Dewi, Komisioner dari OJK, Ibu Rustam, Finance Director dari IDX, kemudian Ibu Siti Rahmawati, Bu Melissa, Bu Tina, Bu Margi, Bu Cecilia, Bu Rati, Bu Desi, Bu Vivi, Bu Prita, Bu Afifa, semua yang merupakan para narasumber yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, serta seluruh pengurus dari CFA Indonesia, termasuk di sini Pak Triyono dan juga Pak Edwin Ridwan, yang merupakan para relawan. Kalau kita di benak kita bicara relawan, kita membayangkan relawan Jokowi, gitu kan, projo, gitu kan. Tapi kalau ini memang si Bu Emma di sini memang semuanya relawan, gitu. Jadi kalau CFA itu masih di running oleh relawan, sebagian besar kegiatan kita. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, bahwa kita bisa berkumpul dalam keadaan yang baik siang hari ini untuk bisa menyelenggarakan sebuah conference yang digagas oleh Indonesia Women in Finance. Sebuah aktivitas kegiatan setelah CFA Indonesia itu cukup banyak anggota boardnya yang memang berasal dari para wanita. Di sini ada Bu Siti Rahmawati, ada Bu Melissa, ini merupakan para relawan-relawan yang baru boleh dibilang bergabung lah ya di dalam boardnya CFA Indonesia. Mereka kemudian kasakusuk
Dia bilang nih kayaknya kita butuh nih organisasi perempuan untuk bisa meningkatkan keterwakilan dari perempuan di industri keuangan di Indonesia. Kenapa? Karena memang industri keuangan di Indonesia, meskipun di sini hadir banyak sekali wanita-wanita, itu merupakan salah satu industri dengan kesenjangan upah terbesar dibandingkan dengan industri-industri yang lainnya. Termasuk juga dalam hal ini Bu Afifah sayangnya adalah perusahaan-perusahaan asuransi serta bank serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi gap antara perempuan sama pria gitu kan ya, saya tidak termasuk yang terkena dampaknya gitu kan tentunya. Tetapi kalau kita lihat memang gapnya masih sangat besar. Secara keseluruhan di Indonesia perempuan atau wanita memperoleh upah kurang lebih sekitar 59,7% dari upah yang diperoleh oleh para pria, terkecuali Bu Emma. Kalau Bu Emma mungkin sama gitu kan dengan board-board yang lain gitu kan. Ini tapi kalau misalnya secara umum itu 59,7%. Sebuah statistik yang memang kita harus perbaiki. Terutama karena tadi saya sampaikan salah satu yang memang cukup tinggi perbedaannya atau yang bahkan dibilang paling tinggi perbedaannya adalah di industri keuangan, unfortunately. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia ini dalam beberapa tahun yang terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Masih berada di angka 52%, sementara untuk laki-laki tingkat partisipasi angkatan kerja kita adalah di angka 85%. Bayangkan, sebuah gap yang memang sangat besar sekali. Saya selalu bilang bahwa, kalau misalnya kita bisa lebih banyak partisipasi dari perempuan kepada angkatan kerja kita, bayangkan pengaruhnya kepada output yang dihasilkan juga oleh Indonesia. Iya kan? Karena kalau kita belajar di makroekonomi, Anda kan banyak kan CFA kan? Output itu kan GDP kan sama dengan produktivitas per orang dikalikan dengan jumlah pekerja dikalikan dengan faktor capital. Benar nggak? Itu makroekonomi 101. Kalau yang belum hafal mungkin belum perlu baca lagi makroekonominya, gitu kan? Tapi ya itu produktivitas kali jumlah orang kali dengan capital factor. Jadi kalau tingkat partisipasi perempuan hanya di angka 52%, betapa meruginya negara kita dan berapa sebetulnya peningkatan daripada output yang bisa dihasilkan oleh Indonesia kalau saja kita bisa memiliki tingkat partisipasi pekerja yang lebih tinggi juga. Tentunya kita harapkan juga dengan di jenis-jenis pekerjaan yang lebih memiliki skill dan lain sebagainya juga bisa ditingkatkan. Dan juga kalau kita lihat saat ini dari 10 bank terbesar di Indonesia pada tahun ini hanya terdapat 24 direksi perempuan atau hanya sebesar kurang lebih 23% saja dari total direksi yang ada. Artinya the more they go up in the ladder of the corporate ladder di Indonesia, termasuk juga di industri jasa keuangan, khususnya di sektor perbankan, memang ada tantangan-tantangan untuk bisa memungkinkan adanya partisipasi ataupun peningkatan jumlah perempuan yang ada khususnya di tingkat manajemen yang lebih tinggi. Apa penyebabnya? Ya monggo silahkan untuk bisa didiskusikan di dalam forum hari ini. Karena salah satu panelnya yang akan kita bincangkan adalah hari ini, bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat partisipasi perempuan di sektor keuangan, dan apalagi yang lebih penting lagi, di tingkat manajemen yang lebih tinggi. Contohnya misalnya di senior management, BOD, dan juga BOD-1. Kita di Kementerian BUMN punya visi bahwa di seluruh industri kita berharap bisa naik lagi dari yang saat ini mungkin di kisaran 25%, one day kita ingin bisa mencapai di kisaran 30 sampai dengan 35% dari perempuan ada di BOD dan juga BOD-1. Memang untuk industri-industri tertentu lebih menantang lagi. Yang lebih
Di dalam panel yang lain hari ini kita juga akan membicarakan mengenai bagaimana pengaruh dari inklusi keuangan dan juga akses pembiayaan bagi perempuan. Karena tingkat inklusi keuangan perempuan di Indonesia ternyata juga significantly lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan para prianya. Di mana perempuan tingkat inklusi keuangannya kurang lebih sekitar 60%, laki-laki sudah ada mendekati di angka 70%. Memang gapnya 10% ya nggak gede-gede amat. Cuma menurut saya seharusnya ini tidak terjadi. Bahwa tingkat inklusi keuangan harusnya nggak ada bedanya dong antara laki-laki dengan yang perempuan. Apalagi saya dulu juga kerja di konsultan Bu Margi, gitu kan, kerjanya running spreadsheet, termasuk running consumer scorecard, teman waktu itu. Significant difference between propensity to default di antara yang perempuan dengan yang laki-laki ternyata. Artinya lebih baik the propensity to default. Itu sebabnya makanya salah satu inisiatif di BUMN mendorong inklusi keuangan melalui PNM, khususnya PNM Mekar, di mana memang target daripada pembiayaannya melihat bahwa memang perempuan memiliki tingkat default yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan peminjam laki-laki. Jadi kalau misalnya saat ini tingkat inklusi keuangannya juga lebih rendah, yaitu sesuatu yang harusnya ke depannya bisa kita perbaiki, dan juga kurangnya literasi keuangan juga masih kita rasakan, khususnya di perempuan, Bu Kiki. Jadi ini juga yang kita lihat bahwa survei literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh OJK di tahun 2019 menunjukkan bahwa skor indeks literasi keuangan perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan skor literasi keuangan bagi para laki-laki. Ya ini yang tentunya terima kasih ibu-ibu semua di sini, putri-putri semua hadir untuk bisa mendorong dan juga bisa membicarakan ini bagaimana literasi dan juga inklusi keuangan bisa lebih baik. Saya dulu direktur keuangan Pertamina, Bu Emma juga. Ternyata setelah dipegang perempuan, keuangannya bisa lebih baik. Kita berikan aplaus dong. Agak nggak nyambung, tapi kurang lebih begitulah. Jadi itu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa perbaiki statistik-statistik tadi yang mungkin masih menunjukkan adanya gap, apakah itu inklusi keuangan, literasi, partisipasi kerja, dan lain-lain sebagainya. Kita berharap bahwa konferensi ini nanti akan bisa memastikan adanya kesetaraan gender pada peraturan ketenagakerjaan, tetapi bukan cuma itu. Saya rasa juga perlu dibicarakan mengenai bagaimana untuk bisa memastikan bahwa perempuan bisa lebih sukses lagi menaiki tangga korporasi di Indonesia, khususnya adalah di sektor keuangan. Serta juga meningkatkan kompetensi literasi keuangan perempuan, serta juga bagaimana kita bisa meningkatkan akses dan inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan usaha milik perempuan dan juga pengusaha perempuan, meminimalisir kesenjangan jaminan pensiun juga antara gender. Karena saat ini juga masih dirasakan dan juga masih ada kebijakan-kebijakan di mana kalau perempuan mungkin di beberapa perusahaan mengenai jaminan pensiunnya itu kalau misalnya dia memiliki suami yang memperoleh pendapatan juga dibedakan. Nah ini mungkin beberapa hal yang kita perlu bicarakan serta bagaimana kita meningkatkan kesadaran para pemberi kerja untuk berkomitmen bahwa karyawan dapat mengakses dan menikmati imbalan dukungan serta kesempatan yang setara, mengingat peran perempuan yang mungkin memang memiliki peran yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Waktu saya dulu kerja di beberapa perusahaan saya, nggak bisa membayangkan saya. Kalau saya kan nggak perlu menyiapkan kadang-kadang ya, sorry maksudnya ya, nggak perlu memiliki kegiatan yang sama seperti istri saya atau ibu-ibu semua yang ada di sini mempersiapkan anak, kemudian apa, enggak. Mungkin banyak sekali yang
kita tuh nggak memiliki topik yang sebanyak yang dimiliki oleh bapak dan oleh ibu-ibu atau rekan-rekan kita yang perempuan. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan akses dan juga kesempatan for you to succeed in the corporate ladder di sektor keuangan, moga-moga bisa kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bu Kiki, Bu Fredrika, beserta seluruh pembicara yang hadir, Bu Emma juga, Bu Afifa dan juga rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing mengenai insight-nya nanti bagaimana kita bisa membahas topik-topik mengenai hal-hal yang tadi sudah kami sampaikan. Moga-moga kegiatan ini betul-betul bisa memberikan manfaat buat kita semua dan juga selamat berkonferensi. Mohon maaf nanti mungkin saya pamit duluan. Semoga conference ini dan juga kegiatan Indonesia Women in Finance bisa berlanjut terus ke depan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengar introductory speech for Women in Finance Club dari Ibu Siti Rahmawati. Ibu Rahma memperoleh gelar sertifikasi profesi CFA pada tahun 2012. Beliau aktif dalam program sukarela dan saat ini menjadi Head of Advocacy and Board Member di CFA Society Indonesia. Beliau juga menjadi anggota pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia bidang investasi dan aktuaria dan meraih gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Saat ini juga sedang melakukan penelitian di bidang dana pensiun di program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pajajaran. Saat ini beliau bekerja sebagai Direktur Investasi di Dana Pensiun Telkom serta Komisaris Utama di PT Sarana Janesia Utama. Setelah sebelumnya ditugaskan menjadi Direktur Keuangan dan SDM di institusi yang sama dan Vice President of Corporate Finance di Telekomunikasi Indonesia. Silakan Bu Siti. Terima kasih Claren atas volunteeringnya. Yang terhormat Presiden CFA Society Indonesia, Bapak Pahala Mansuri, Vice President CFA Society Indonesia, Bapak Triyono beserta jajaran board. Yang terhormat Komisioner OJK, Ibu Friderica Widyasari. Yang terhormat Direktur Bursa Efek Indonesia, Ibu Risa Rustam, serta Ibu Emma dan para panelis lain. Yang terhormat para peserta Indonesia Women in Finance Conference yang hadir baik secara online maupun offline. Yang saya sayangi para relawan yang saya banggakan militansi dan dedikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas kehadiran dan antusiasme para pemerhati dan para pemangku kepentingan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Izinkan saya mempresentasikan materi. Pada kesempatan yang baik ini izinkan kami mewakili CFA Society Indonesia untuk memperkenalkan inisiatif Indonesia Women in Finance yang merupakan common room atau ruang bersama dan ruang terbuka dalam hal pemberdayaan perempuan Indonesia khususnya di bidang keuangan yang karena bersifat lintas sektoral maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pilar dalam sistem pentahelix untuk sama-sama meningkatkan engagement baik untuk belajar, berdiskusi, melakukan sosialisasi serta advokasi. Baik dari sisi pemerintah selaku regulator dan controller, dari para pelaku usaha sebagai enabler, dari akademisi sebagai konseptor, dari masyarakat sebagai akselerator, dan juga dari media massa sebagai expander. Sebagaimana disampaikan tadi oleh moderator bahwa visi Indonesia Women in Finance adalah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang keuangan. CFA Institute merupakan asosiasi profesi investasi global yang berfokus kepada ethics dan juga professional excellency, yang mana visi dan misinya memang didedikasikan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat. Programnya antara lain sertifikasi profesi investasi, publikasi standar-standar best practice, conference riset investasi. Sebagai salah satu dari lebih 150 CFA Societies di seluruh dunia, CFA Society Indonesia didirikan pada tahun 2003 dengan anggota 14 orang saja. Dan saat ini alhamdulillah sudah berkembang menjadi sekitar 300 anggota, di mana bekerja di industri keuangan, baik di regulator, bank, manajer investasi, sekuritas, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan serta konsultan ataupun entrepreneur. Namun sayangnya, porsi perempuannya baru mencapai sekitar 15%,
much below benchmark di Asia Pasifik sebesar 30% dan juga level global sebesar 20%. Concern atas rendahnya porsi CFA charter holder perempuan ini menyatukan para relawan, sebagaimana tadi Pak Pahala sampaikan, kasak kusuk gitu ya, untuk menyelenggarakan webinar. Ini adalah the beauty of pandemi, jadi kita mudah sekali melakukan kolaborasi. Kita waktu itu menyelenggarakan webinar di sela-sela kesibukan kita malam-malam gitu ya, kita ingin mempromosikan sertifikasi profesi CFA, yaitu pada Agustus tahun yang lalu. Kemudian dengan munculnya adanya isu gender pension gap yang di-raise oleh publikasi Global Pension Index yang disponsori oleh CFA Institute, serta adanya isu diversity termasuk gender diversity yang merupakan isu yang diangkat dalam materi sertifikasi ESG investing, maka concern kami meluas dari semula inward looking untuk menambah jumlah anggota menjadi outward looking, yaitu dengan membuat inisiatif membuat common room untuk para pihak yang berminat bergabung untuk sama-sama meningkatkan engagement dalam bidang pemberdayaan perempuan. Hal ini sejalan dengan key takeaway dari CFA Society Leadership Conference yang minggu kemarin baru kami hadiri level Asia Pasifik, bahwa kami diingatkan tidak hanya untuk mempertahankan menambah jumlah anggota, namun juga meningkatkan engagement untuk lebih mengejawantahkan visi dan misi CFA Institute. Dan untuk menambah spirit supaya lebih mengintensifkan kolaborasi, maka kita menginisiasi adanya conference SAHA pada hari ini. Mengelaborasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pahala bahwa terdapat gender pension gap. Saat ini menurut survei oleh OECD terdapat gender pension gap yang merupakan jamak masalah terjadi di negara-negara OECD, Indonesia salah satunya, yang mana penyebabnya bersifat multifaktor, baik dari sisi sistem ketenagakerjaan maupun desain pensiun serta socio-culture. Salah satu rekomendasi untuk meningkatkan sistem pensiun di Indonesia ini adalah adanya pilar 0, yaitu social pension untuk kaum lansia yang miskin, di mana kaum perempuan juga lebih rentan. Driver kita yang kedua adalah adanya konsep ESG. Dalam upayanya untuk tetap relevan, CFA Institute juga mengeluarkan, ini sekalian jualan ya, siapa tahu pada mau ngambil, mengeluarkan sertifikasi ESG investing, di mana salah satunya isu yang dibawa adalah konsep diversity termasuk gender diversity, dan hal ini selaras dengan roadmap OJK Ibu Kiki, bahwa OJK dalam roadmap sustainable finance-nya adalah meningkatkan kapasitas SDM, dan CFA berkontribusi di sini untuk mengeluarkan sertifikasi ESG, yaitu investasi berbasis ESG untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Dan mengapa ini menjadi isu? Karena ESG ini adalah elaborasi dari konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang kita tidak asing lagi, yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, yang mana tujuan nomor 5-nya adalah kesetaraan gender. Mengapa kesetaraan gender ini dianggap penting sehingga diangkat menjadi salah satu tujuan dari SDG adalah karena sebagaimana tadi disampaikan, kesetaraan gender ini baik produktif untuk ekonomi, bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan produktivitas. Beberapa brutal fact ya, mungkin ya, brutal fact in numbers ini adalah ilustrasi kesenjangan gender di bidang keuangan dari beberapa sumber. Untuk itu, momen conference ini kami harapkan untuk bisa menjadi titik awal bagi kolaborasi dan sinergi kita semua. Kami mengajak seluruh elemen yang hadir untuk sama-sama meningkatkan engagement, baik nanti dalam bentuk-bentuk melakukan sharing dan sosialisasi mengenai financial literacy, berdiskusi mengenai topik-topik terkait kesetaraan gender, kemudian sama-sama belajar baik dari fenomena, benchmark maupun riset-riset, serta membuat kajian atau consultation paper respon apabila diperlukan, serta proyek kolaborasi lain seperti konten-konten edukasi, baik awareness maupun juga know-how-nya dalam bentuk newsletter, buku atau podcast. Saya mengutip UNPRI engagement letter bahwa engagement ini bisa lebih efektif apabila mencakup 3 hal. Yang pertama adalah sharing informasi, yaitu communication dynamic. Yang kedua adalah enhanced knowledge, yaitu learning dynamic. Dan yang ketiga adalah building relationship atau political dynamic. Kami untuk menyemangati inisiatif ini, izinkan kami mempersembahkan sebuah logo untuk Indonesia Women in Finance kita ini. Singkatan adalah Indonesia Women in Finance, dan warna merah putih mencerminkan
bendera Indonesia dan motif batik juga sebagai aset budaya identitas kita. Warna biru mencerminkan efek kepercayaan diri dalam mengelola keuangan. Warna hijau mencerminkan efek ketenangan dan kehandalan. Serta perpaduan bentuk tajam dan tumpul ini memberikan arti bahwa wanita tidak hanya memiliki sisi feminin tapi juga sisi maskulin seperti yin dan yang. Dan tanda sama dengan ini memiliki makna kesetaraan. Demikian perkenalan kami. Kami tidak ingin ruang bersama ini sepi, sehingga kami berharap ke depannya kita benar-benar bisa sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama memajukan kesetaraan gender demi kemajuan ekonomi kita. Izin saya menutup dengan sebuah pantun, tolong disiapkan cakapnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Pantai Senggigi dan Kuta, lalu ke Hotel Le Méridien naik Air Asia. Maaf Pak, nggak naik Garuda ya Pak. Soalnya rimanya nggak dapet. Dengan sinergi dan kolaborasi kita semua, kita majukan perempuan demi kesejahteraan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami akan mendengarkan keynote speech dari Ibu Risa. Ibu Risa ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia di Bursa Efek Indonesia. Pada bulan Maret 2021 beliau ditunjuk oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai salah satu advocates atau perwakilan Indonesia untuk aliansi G20 Empower dalam rangka meningkatkan promosi kepemimpinan perempuan dan pembangunan ekonomi. Sejak September 2021, beliau juga bertugas sebagai Ketua Bidang Pengembangan Pasar dari Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan Pasar Modal Indonesia. Beliau juga dipilih oleh World Federation of Exchanges atau WFE sebagai salah satu pemimpin perempuan WFE tahun 2022. Langsung saja saya persilahkan Ibu Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Menteri BUMN 1 Republik Indonesia sekaligus President of CFA Society Indonesia, Bapak Pahala N. Mansuri. Yang kami hormati, anggota Dewan Komisioner, Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Ibu Frederika Widyasari Dewi, Direktur Investasi Dana Pensiun Telkom sekaligus Board of CFA Indonesia Society Indonesia, Ibu Siti Rahmawati, para narasumber yang telah hadir pada hari ini, para pengurus CFA Indonesia, salah satunya Pak Edwin, serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara online. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara The First Annual Women in Finance Conference Improving the Nation's Economy Through Women. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berada di sini bersama Bapak Ibu, di mana kita membahas isu yang sangat penting dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan kunci pembangunan berkelanjutan dan masa depan yang kita tuju bersama. Ibu Bapak hadirin sekalian, izinkan saya mengawali speech saya dengan membacakan quotes dari Justin Greening yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Inggris pada tahun 2016 sampai 2018. No country can truly develop if half its population is left behind. Pesan yang disampaikan sangat jelas bahwa perkembangan dan pertumbuhan sebuah negara membutuhkan peran dari semua penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Indonesia dalam hal ini masih memiliki pekerjaan rumah terkait gender yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Di dalam Global Gender Gap Report 2022 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat 92 dari 146 negara di Global Gender Gap Index Rankings. Peringkat kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Laos, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam dalam hal menurunkan tingkat gender gap antara laki-laki dan perempuan. Menyikapi hal tersebut, industri keuangan memiliki peran penting untuk dapat menjadi katalis dan barometer
dari kesetaraan gender melalui inklusi keuangan dan literasi keuangan. Jika inklusi dan literasi dapat berjalan beriringan, maka kami percaya gender gap di Indonesia dapat diturunkan. Inklusi dan literasi dapat memberikan perempuan kesempatan untuk memperoleh pendapatan, akumulasi aset, mitigasi risiko keuangan, dan pada akhirnya berpartisipasi penuh dalam aktivitas ekonomi. Sebuah studi dari IMF menemukan bahwa semakin tinggi tingkat inklusi perempuan sebagai pengguna, penyedia, dan regulator di industri keuangan, semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Keuntungan tersebut bahkan termasuk sistem perbankan yang lebih stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kesetaraan gender yang lebih baik juga disebut mampu berkontribusi terhadap kebijakan moneter dan fiskal yang lebih efektif. Namun, inklusi yang dimaksud di dalam studi ini tidak hanya terkait jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, namun juga peran kepemimpinan perempuan di dalam organisasi. Ibu dan Bapak sekalian, Bursa Efek Indonesia bersama dengan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW telah mengadakan sensus perempuan dalam tim kepemimpinan eksekutif di 200 perusahaan tercatat di bursa yang disebut dengan IDX 200. Sensus ini bertujuan untuk memetakan tingkat inklusi perempuan di perusahaan besar di Indonesia, yaitu dengan melihat keterlibatan perempuan di level eksekutif. Ada beberapa hasil sensus yang dapat menjadi catatan. Yang pertama adalah baru 15% dari posisi level eksekutif di 200 perusahaan diisi oleh perempuan di IDX 200 tadi maksudnya. Hanya terdapat 8 CEO perempuan atau 4% dari 200 perusahaan yang teraktif dan terbesar market cap-nya. Sebanyak 41 dari 200 perusahaan tersebut telah mencapai keseimbangan gender dengan 20% sampai 30% posisi eksekutif di perusahaannya telah diisi oleh perempuan. Dan sebanyak 94 dari 200 perusahaan tersebut tidak memiliki eksekutif perempuan sama sekali. Jadi PR-nya masih banyak ya. Hasil sensus ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan dalam tahun-tahun ke depan untuk mendorong partisipasi perempuan di perusahaan. Kesetaraan gender di sektor bisnis seharusnya tidak hanya memperhatikan perbandingan angka antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga kesetaraan gender juga harus menganalisis apakah kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menduduki posisi penting dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu anggota dari United Nations Sustainable Stock Exchange Initiatives atau UNSSI Initiative sejak tahun 2019 mendukung penuh upaya mendorong gender equality yang merupakan salah satu faktor yang dianggap relevan oleh UNSSI untuk dijalankan oleh sebuah bursa efek mengingat posisi kami yang strategis di lingkup pasar modal. Beberapa inisiatif yang kami lakukan sejalan dengan hal tersebut diantaranya melaksanakan acara pembukaan perdagangan Ring the Bell for Gender Equality setiap tahun sejak tahun 2020 untuk memperingati International Women's Day bersama dengan bursa-bursa efek lain di seluruh dunia. Di bulan Desember 2021, Bursa Efek Indonesia mengadakan webinar Capital Market Women Empowerment Forum dengan tema Advancing Gender Equality for Sustainable Finance in Indonesia Capital Market untuk memperingati Hari Ibu. Pada bulan April 2022, BI bersama IBCW melaksanakan seminar Women in Leadership in Executive Position in IDX 200 untuk meningkatkan awareness akan pentingnya perspektif kesetaraan gender dalam kepemimpinan perusahaan. Di bulan Juni 2022, BI bekerjasama dengan IBCW juga dan Global Reporting Initiative atau GRI melaksanakan capacity building bagi stakeholders pasar modal Indonesia untuk pelaporan kesetaraan gender di dalam annual report dan sustainability report bagi pelaku bisnis. Kami juga bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI untuk program edukasi keuangan dan pasar modal kepada pengusaha UMKM perempuan. Kami berharap inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan ini dapat menurunkan gender gap di Indonesia melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan khususnya di pasar modal. Demikian yang dapat saya sampaikan.
pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kita akan mendengar keynote speech dari Ibu Frederika Widyasari Dewi yang saat ini menjadi anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT BRI Dana Riksa Sekuritas, Direktur Utama PT Custodian Central Efek Indonesia untuk tahun 2016 sampai 2019 dan 2015 sampai 16, serta Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia University pada tahun 2009 sampai 2015. Ibu Frederika juga meraih gelar doktor program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, gelar Master of Business Administration dari California State University of Fresno, US. Saya persilahkan Ibu Frederika. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Pahala Mansuri, Presiden of CFA Indonesia sejak dahulu kala, baik, yang juga merupakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia atau BUMN, Bapak Pahala Mansuri tadi saya sampaikan. Ini saya hadir di sini, Ibu Bapak ya, pertama karena diundang CFA Indonesia ya, karena Pak Pahala dari dulu saya di bursa tuh sudah sama Pak Pahala untuk CFA, jadi wah sekarang plus topiknya adalah women empowerment. Jadi ini sesuatu yang kenapa saya hadir pada hari ini, karena ini suatu perpaduan yang luar biasa. CFA kan biasanya bicara tentang yang ini ya, yang high gitu ya, tiba-tiba kita bicara tentang pemberdayaan perempuan, makanya saya senang sekali. Baik, saya lanjutkan dulu. Yang saya hormati Bu Ica dari Ibu Risa dari Bursa Efek Indonesia, Pak Triono dari CFA Society, Ibu Rahma, ada Mbak Megi, ya Bu dan Pak Edwin Ridwan, Bu Emma ya, Bu Emma ya, dan juga Afifa dan juga rekan-rekan semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama tentu kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan siang hari ini. Berbicara tentang perempuan selalu sangat menggetarkan hati saya. Karena perempuan itu merupakan jawaban dari berbagai permasalahan Pak Pahala ya. Jadi saya ingat ya, waktu saya masih di bursa, menjadi Direktur Bursa Efek Indonesia, waktu itu jumlah investor juga sangat sedikit dan jumlah perempuannya apalagi juga sangat sedikit. Kami waktu itu kemudian menggagas program yang disebut dengan Women and Investment ya. Waktu itu sempat kenapa women? Ternyata educating ibu-ibu ya, ibu rumah tangga, kemudian ibu-ibu pekerja, mahasiswi gitu ya, pelajar, perempuan itu merupakan satu kunci kenapa pasar modal itu berkembang dengan sedemikian pesatnya juga. Sekarang dengan jumlah 10 juta investor ya, sekitar 40% itu sudah perempuan. Zaman dulu kan investasi di pasar modal itu sepertinya very bukan dunia perempuan gitu ya, Pak Pahala ya, back then gitu ya. Tapi sekarang justru ibu-ibu sangat sangat semangat untuk berbicara tentang reksadana, berbicara tentang investasi saham dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Bicara tentang perempuan tadi Pak Pahala sudah menyampaikan, Ibu Risa juga, Bu Rahma juga menyampaikan bahwa perempuan ini merupakan salah satu key economic player di Indonesia. Dengan jumlahnya sekitar 50% dari jumlah penduduk Indonesia, itu sudah merupakan satu statement tersendiri bahwa perempuan adalah key economic player di Indonesia. Not to mention berapa banyak UMKM yang dimiliki oleh perempuan. Terus kemudian kalau kita bicara tentang kepala rumah tangga, banyak juga perempuan Indonesia yang menjadi kepala rumah tangga, artinya mereka harus mencari penghasilan untuk menghidupi anak-anaknya. Di satu sisi perempuan juga punya kerentanan. Tadi kerentanan sudah disebutkan. Misalnya ketidaksetaraan dalam hal gaji yang diterima atau upah yang diterima. Banyak perempuan bekerja di sektor informal instead of sektor formal. Kemudian perempuan
life expectancy-nya juga lebih tinggi ibu-ibu ya. Yang artinya apa? Perempuan juga harus menyiapkan masa depannya dengan lebih baik, keuangannya juga disiapkan. Dan untuk masalah kesehatan ternyata perempuan juga lebih banyak masalah kesehatan daripada laki-laki. Jadi ini merupakan kerentanan yang harus kita cermati juga, dan kita bagaimana kita mendorong untuk membantu perempuan-perempuan Indonesia tidak hanya dalam hal kesetaraan tapi juga menjadi sesuai dengan judulnya, bagaimana kita mengempower women untuk mengimprove ekonomi bangsa kita. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya sangat senang Pak Pahala di CFA ini, ibu-ibunya nih ibu-ibu yang powerful di sini pasti ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang gimana untuk karir dan sebagainya, tapi look at different side of the world yang mungkin ya, atau different side of society yang mungkin sehari-hari nggak kita lihat kita di Jakarta. Jadi kami di OJK, Pak Pahala, Bapak Ibu, Bu Megi dan Pak Triono, Pak Edwin, Bu Ica, kami di OJK punya program khusus untuk perempuan. Kenapa kita menitik beratkan pada perempuan? Seperti tadi saya sampaikan, perempuan adalah kunci kalau kita mau sukses melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Tadi Pak Pahala sudah menyampaikan survei yang dilakukan OJK, Pak Pahala. Alhamdulillah sudah ada survei terbaru, memang surveinya setiap 3 tahun, baru kita umumkan hari Selasa kemarin Pak Pahala. Jadi yang angka literasinya di 2019 itu 38%, sudah naik alhamdulillah ke 49%. Sedangkan inklusinya dari 76% sudah naik ke 86%. Jadi kalau kita lihat, satu yang mengembirakan adalah literasi dan inklusi naik. Yang kedua, gap antara literasi dan inklusi juga menurun. Yang di 2019 itu gapnya 38%, turun menjadi 34%. Tadi Pak Pahala bisik-bisik kalau bisa gapnya cuma 10%, bagus sekali gitu ya. Kenapa gap itu, mengecilkan gap itu penting ibu-ibu? Karena sekarang kalau kita lihat inklusinya tinggi tapi literasinya rendah, artinya banyak masyarakat kita yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tapi tidak memahami apa itu. Dan itu bahaya sekali karena potensi akan ada dispute ke depan antara pengguna jasa keuangan dengan pelaku usaha jasa keuangan. Dan kabar gembiranya adalah ya, tahun ini ternyata literasi perempuan jauh sudah melebihi literasi laki-laki. Boleh tepuk tangan buat ibu-ibu. Jadi kalau tadi rata-rata nasional 49, perempuan literasi sudah 50%, laki-laki di 48 sekian. Kenapa bisa seperti itu? Karena OJK menitik beratkan perempuan sebagai fokus segmen yang kemudian kita lakukan edukasi tentang literasi dan inklusi keuangan. Ada yang mengatakan seperti ini ya, ini saya senang sekali mengquote ini ya, disampaikan begini, if you educate a man, you educate individual. But if you educate women, you educate a generation gitu. Ini juga sesuai dengan studi yang dilakukan oleh OECD ya, Organisasi Economic Cooperation Development, yang mengatakan bahwa pelajar atau anak-anak di seluruh dunia mendapatkan pendidikan keuangan itu dari ibunya. Jadi itu kenapa kita menitik beratkan pentingnya pendidikan untuk perempuan. Tadi Pak Pahala bilang, kalau sebagai Pak Pahala mungkin berangkat kerja langsung berangkat ya, tapi kalau ibu-ibu kita berangkat kerja tetap harus nyiapin anak sekolah dulu, PR-nya udah selesai belum, nanti gurunya nelpon, Bu anaknya belum beli Bu ini seragamnya segala macam, semua topinya tuh banyak banget. Dan itu at the same time juga kalau kita edukasi ibunya berarti secara tidak langsung kita sudah mengedukasi satu keluarga. Karena itu angka literasi perempuan tahun ini alhamdulillah sudah meningkat bahkan lebih tinggi dari laki-laki. Terus yang tadi saya sampaikan ibu-ibu CFA Indonesia yang punya kedudukan yang baik, tingkat ekonomi yang baik. Ayo kita sama-sama menengok sedikit ke ke sisi yang lain, ke saudara-saudara kita sesama perempuan yang tidak sefortunate ibu-ibu semua di sini. Kami punya banyak program di daerah, kami jalan ke daerah-daerah melihat bagaimana ibu-ibu ini yang UMKM itu ibu-ibu ya, bagaimana mereka berjibaku setiap hari untuk menghidupi keluarganya. Kami tadi Pak Pahala punya program Mekar ya untuk ibu-ibu, kami punya program namanya KPMR, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir. Bayangin ibu-ibu ya, dengan uang 1 juta yang mereka pinjam, mungkin ibu-ibu di sini 1 juta untuk traktir temen ya atau apa, di daerah itu 1 juta untuk UMKM, untuk dia bisnis, misalnya jualan batik,
dia bikin kerajinan, bikin gorengan. Dan ketika mereka mendapat pembiayaan dari rentenir, itu bunganya sekitar 50% dalam 1 bulan. Sepertinya nggak kerasa karena apa? Tiap hari rentenir itu datang ngambilin 50.000 sampai 500.000 itu bunganya saja selama 1 bulan. Nah, kami mendorong perbankan di bank umum, kemudian bank daerah, BPR punya program-program untuk supaya ibu-ibu ini nggak pergi ke rentenir. Kita punya tim percepatan akses keuangan daerah, Pak Pahala. Kita bekerja sama dengan gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia. Kita sudah punya 470. Di situ bahkan daerah bisa menganggarkan melalui APBD-nya untuk kegiatan melawan rentenir ini. Jadi pembiayaan 0%. Tapi di sini saya ingin mengajak ibu-ibu. Saya yakin kalau Bu Emma itu pasti banyak sekali program CSR untuk perempuan, untuk ibu-ibu yang lain. Ayo sama-sama kita pikirkan saudara-saudara kita, perempuan-perempuan Indonesia yang hebat, tetapi mungkin belum seberuntung ibu-ibu semua. Yang ayo kita bisa punya banyak sekali program untuk membantu mereka. Itu program OJK. Kemudian yang berikutnya ya, yang saya juga mengajak semua. Yang berikutnya adalah kenapa kita menitik beratkan pada perempuan? Karena ini sebagai satu bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat. OJK di undang-undangnya punya fungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dan masyarakat. Kenapa? Ternyata ibu-ibu ini banyak sekali yang menjadi korban penipuan, skema-skema berkedok investasi ya. Kalau kita punya ada studi korban pinjol ya, ternyata perempuan itu menjadi kelompok terbesar ketiga. Pak Pahala. Jadi yang pertama itu dari studi itu guru ya. Kedua mereka yang kena PHK, yang ketiga perempuan. Padahal saya yakin di kelompok pertama yang guru dan yang kena PHK itu ada perempuannya juga. Jadi jangan-jangan kalau dilihat perempuan sendiri malah nomor 1 sebenarnya gitu ya. Jadi perempuan juga harus kita educate banget. Karena itu terima kasih CFA hari ini sudah menginisiasi program untuk empowering women. Kita menyambut baik Pak Pahala untuk berikutnya juga kalau ada program-program selanjutnya untuk kita bisa kerjasama baik dengan CF Indonesia maupun dengan perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh ibu-ibu hebat di sini, kami akan sangat dengan senang hati. Karena sekali lagi kalau kita ingin sukses ya dalam melakukan edukasi apapun ya, perempuan adalah kunci. Ini juga yang saya sampaikan waktu di OECD Pak Pahala. Kenapa Indonesia bisa bagus meningkatkan literasi inklusinya, saya bilang kunci adalah perempuan dan ini kemudian menjadi rujukan dari beberapa negara lain untuk juga punya program khusus tentang perempuan. Mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Pahala dan seluruh tim CFA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal dasar bagi kita selaku perempuan adalah self-confidence. There is no limitation at all gitu ya, tergantung kepada kita. Kalau anak-anak dan suami happy dan beres, saya bisa fokus ke kerjaan. It's all about the mindset, it's all about how we change our mindset to the better. Kontribusi UMKM itu besar sekali. Sekitar 60% UMKM dikelola oleh perempuan. Pada saat kita udah punya uang, maka kita punya pilihan. Berapa banyak dari uang itu yang mau saya alokasikan dan kemana? Mendingan nggak diversifikasi versus kalau harus diversifikasi tapi kita nggak tahu apa yang kita beli. Teman kita adalah waktu. Jadi semakin panjang waktu, uang itu akan compounded, kitanya menjadi lebih baik. Financial independence itu adalah tidak menjadikan orang tua kita dana darurat, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun, dan tidak menjadikan teman kita pay later. Dan yang terakhir, bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu multi talenta. Perempuan juga menjadi guru buat anak-anaknya. Kalau kita happy, keluarga kita happy, tentunya karir kita juga akan lebih meningkat. Terus belajar, kita nggak mungkin kalah sama yang lain. Semuanya itu berangkat dari saya bisa, maka semuanya memungkinkan. Kita nggak pernah tahu hal baik apa yang kita bisa dapat dengan berani mengambil opportunity itu. Conquer yourself
and invest in yourself. Tingkatkan literasi keuangan. Di daerah-daerah itu tingkat literasi dan inklusi keuangan untuk perempuan itu masih cukup rendah. Semoga dari perempuan desa ekonomi kita bisa jadi lebih kuat. Women support women. Women help women. We're here to fix each other's crown. We're all our queens. Environment movement sangat berarti buat wanita-wanita Indonesia. Acara ini menunjukkan perempuan menjadi penggerak dalam keuangan. Hebat untuk CFA-nya. Sukses selalu untuk CFA Indonesia. Sukses selalu buat para female leaders.